tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anakku kelas 6. Apa kabar kalian di rumah? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pertemuan keempat. Kemarin kita sudah membahas tentang makanan dan minuman halal, pembagiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sikap muslim terhadap makanan dan minuman.
Silakan bukunya dibuka pada bab yang sama tentang sikap muslim terhadap makanan dan minuman. Baik, telah kita ketahui bahwa makan dan minum adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jika kita tidak makan atau minum, tubuh kita menjadi lemah dan akhirnya menjadi sakit. Ajaran Islam menyuruh kita untuk memelihara diri dan kesehatan. Kita dilarang menyakiti atau menganiaya diri sendiri. Dengan demikian, makan dan minum termasuk ibadah. Sebagai ibadah kita harus mengusahakannya dengan cara yang halal. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kenapa kita harus makan atau dan minum? Yang pertama, agar kita memiliki energi untuk melakukan aktivitas. Nah, energi itu akan datang ketika kita makannya yang baik dan yang sehat, apalagi yang halal. Apalagi ketika kita sudah makan yang halal, sudah tentu pasti itu baik dan sehat. Nah, bagaimana dengan makanan yang haram? Ketika makanan yang haram, sudah tentu itu adalah makanan yang sangat tidak bermanfaat bagi tubuh. Akhirnya akan menyebabkan sakit. Nah, kenapa Islam melarang kita untuk memakan atau mengkonsumsi makanan yang haram? Agar kita terhindar dari efek yang berbahaya terhadap tubuh kita. Sehingga kita tidak bisa beraktivitas, kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa olahraga, dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai sini Papa harap kalian paham. Kita next. Baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam makan dan minum, yaitu sebagai berikut. 1. Sebelum makan dan minum kita harus membaca doa. Ini merupakan adab. Adab itu artinya tata krama atau cara yang baik sebelum melakukan sesuatu. Dalam makan, sebelum makan dan minum kita harus membaca doa. Mungkin anak-anak kelas 6 udah hafal doanya, Bapak nggak perlu untuk membacakan lagi. Yang kedua, kita hanya akan makan jika memang sudah lapar dan berhenti sebelum perut kenyang. Jadi, kita itu kenapa kita makan? Pasti karena lapar. Nah, gak ada orang yang makan kalau belum lapar. Nah, kalau dia belum lapar terus dia makan, berarti ada sesuatu berarti di situ. Karena mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kebutuhan perut. Makan dia makan, akhirnya makanannya numpuk. Nah, ntar terjadilah penyakit. Dan berhenti sebelum perut kenyang. Jangan makan sampai kekenyangan. Pasti kalian sudah pernah merasakan sendiri ketika makan sampai kekenyangan, perutnya besar, terus akhirnya dia mager, malas gerak, nggak mau sholat, nggak mau belajar, akhirnya tidur-tiduran. Oke, nomor 3, makanan dan minuman yang kita makan sesudah makan sebagai bentuk konsumsi adalah untuk memenuhi syukur atas nikmat yang diberikan. Kebutuhan tubuh akan zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertentu. Oleh sebab itu makanan dan minuman tersebut harus bersih, sehat, mengandung cukup gizi dan halal. Baik, kalau di sini nomor 3 mungkin sudah bisa dipahami. Kita ke nomor 4. Dalam mencari makanan dan minuman harus dengan cara yang halal. Selanjutnya, hendaklah kita menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Janganlah sekali-sekali kita mencobanya karena akan mempengaruhi diri kita. Jangan pula terlalu banyak makan atau minum yang makruh. Apabila terlalu banyak dapat menimbulkan akibat yang kurang baik. Contohnya di sini, kita diharuskan untuk menghindari makanan yang diharamkan. Ingat, arti diharamkan artinya yang tidak dibolehkan secara syariat Islam. Haram. Kita sudah membahas tentang yang diharamkan. Jangan sekali-kali kita mencobanya karena itu akan mempengaruhi diri kita. Karena makanan yang haram pasti memiliki efek yang buruk bagi tubuh. Jangan pula terlalu banyak makan atau minum yang makruh. Arti yang makruh di sini yang dibenci oleh Allah. Contohnya kita makan makanan yang belum jelas, nggak tahu punya siapa. Kita nemu makanan di atas meja terus kita makan, itu makanan yang makruh. Karena belum diketahui punya siapa. Oke, sekian sampai sini. Kita next.
Baik, ini adalah tugas buat kalian. Sekarang kita akan menghabiskan tugas di buku. Tugas pertama, tolong kalian isi yang ada tabel. Kalian tulis 5 makanan apa saja, jenis 5 minuman, maaf, 5 minuman apa saja yang nama minuman tersebut. Terus setelah itu kalian centang deh, dia minuman itu halal atau haram. Kalau dia halal, kalian centang halal, 5 minuman saja. Oke, yang selanjutnya, di buku selanjutnya, isilah titik-titik berikut dengan melihat jawaban pada kotak berikut. Kalian lihat jawaban yang sudah ada di atas, ini adalah jawaban acak. Kalian harus masukkan ke titik-titik ini. Kalian pilih jawabannya di atas. 1. Makanlah makanan yang titik-titik dan baik. Apa? Jawaban yang paling pas apa di sini? Kalian cari jawabannya di sini. Oke? Kita next. Nah, selesai. Jadi tugasnya Bapak tunggu dari waktu pembelajaran sampai jam 12 malam hari ini. Jadi sifat tugas ini wajib. Oke, Bapak tunggu. Nah, sekian dari Pak Wahab. Semoga apa yang Pak Wahab jelaskan bisa memberikan kebaikan bagi diri kita, khususnya pada kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.